Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Pasukan Amerika Serikat menyerang ibu kota Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Presiden Amerika Serikat menyatakan akan mengadili Maduro dengan dakwaan aksi narkoterorisme. Pada saat yang sama, ia juga menyatakan akan mengelola minyak Venezuela. Apa sebenarnya yang dicari Amerika Serikat? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Jam menunjukkan pukul 2 waktu Venezuela ketika ledakan besar mengguncang ibu kota Caracas Sabtu 3 Januari lalu. Ledakan berasal dari serangan Amerika Serikat yang meluncurkan rudal presisi dan serangan udara yang menyasar instalasi militer strategis. Serangan menghantam kompleks militer utama Fuerte Tiuna, Pangkalan Udara La Carolte, dan El Libertador Air Force Base di Maracay dengan tujuan untuk memastikan jet tempur Venezuela tidak bisa lepas landas. Ini merupakan operasi militer yang diberi nama Operasi Absolute Resolve. Setidaknya terjadi 7 ledakan besar. Listrik di sebagian besar wilayah Caracas, Miranda, Aragua, dan La Guaira langsung padam akibat serangan terhadap infrastruktur pendukung militer. Di tengah kekacauan serangan udara, unit elit Delta Force Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan penggerbekan darat sekitar pukul 2:15 waktu setempat dengan target menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro berada di sebuah lokasi yang memiliki perlindungan maksimal dengan pintu baja tebal dan ruang aman. Pasukan Amerika Serikat dilaporkan membawa peralatan pemotong baja. Namun serangan berlangsung sangat cepat, sehingga Maduro tidak sempat mengunci diri di dalam ruangan aman tersebut. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Delta Force berhasil mengamankan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Setelah target diamankan, fokus beralih pada membawa keluar Maduro dari wilayah Venezuela sebelum militer setempat, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARNB melakukan serangan balik. Operasi ekstraksi dan evakuasi dilakukan mulai 02.30 hingga 05.00 waktu setempat. Maduro dan istrinya dibawa menggunakan helikopter militer menuju lepas pantai. Mereka dipindahkan ke kapal serbu amfibi USS Iwo Jima yang telah bersiaga di perairan internasional dekat Venezuela. Dari kapal, mereka diterbangkan menggunakan pesawat militer menuju New York untuk menghadapi dakwaan narkoterorisme di pengadilan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan keberhasilan operasi tersebut, menyatakan bahwa Maduro telah diamankan dan akan menghadapi keadilan Amerika. Pakar hukum internasional Hikmanto Juwana menilai bahwa serangan Amerika Serikat ke Venezuela merupakan pelanggaran hukum internasional. Bahwa ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional yang sekarang ini sudah diakomodasi dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, di mana di situ disebutkan bahwa negara anggota PBB itu diminta untuk menahan diri menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap wilayah teritorial integritas negara lain. Nah, yang dilakukan oleh Donald Trump ini adalah menyerang Venezuela. Lalu yang kedua adalah mengambil seorang presiden. Padahal presiden ini kan tentu punya kekebalan ketika di negara lain. Yang menurut Trump akan diadili di pengadilan New York. Saya yakin nantinya tentu Presiden Maduro akan mengatakan bahwa saya masih seorang presiden dan tidak seharusnya saya diadili di pengadilan negeri suatu negara. Karena ingat, wakil presiden sekarang ini menjadi pelaksana tugas atau pejabat dari Presiden Venezuela. Jadi dalam konteks lembaga-lembaga negara di Venezuela, Maduro ini tidak digulingkan, tetapi dia masih dianggap sebagai seorang presiden. Meski begitu, Amerika Serikat juga bisa membela diri bahwa yang dilakukan adalah langkah menangkap pengiriman narkoba dari Venezuela ke Amerika Serikat. Sisi Amerika Serikat, tentu saya yakin mereka akan melakukan pembelaan. Pembelaannya itu adalah pasal 51 Piagam PBB, yaitu setiap negara punya hak untuk membela diri. Nah, ini dianggap sebagai suatu tindakan yang preemptif. Karena apa? Karena kekhawatiran dari Amerika Serikat bahwa narkoba
yang difasilitasi oleh Maduro, para gembongnya itu mengirim ke Amerika Serikat, dan Maduro sudah dianggap oleh Trump sebagai pelaku teror ya, karena tindakannya untuk memfasilitasi narkoba. Dan kita lihat ketika Maduro dibawa di New York, itu petugas-petugas yang ada di sana menggunakan jaket dengan tulisan DEA. Di situ DEA itu singkatan dari Drug Enforcement Agency, Badan Penegakan terhadap masalah obat-obat terlarang, narkoba. Oke. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya ini masalah penegakan hukum menurut Amerika Serikat. Tetapi masyarakat internasional tidak bisa menerima bahwa ini masalah penegakan hukum. Karena apa? Trump menggunakan aparat militernya untuk melakukan serangan ke Venezuela. Setelah penangkapan Maduro, Trump menjelaskan pada wartawan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan berupaya untuk memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela yang rusak dan menjual produksi minyak dalam jumlah besar ke pasar global sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi. Wakil Presiden Delcy Rodriguez merespon pernyataan Trump untuk mengelola dan menjual minyak Venezuela. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan sumber daya alamnya setelah serangan Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Menurut Rodriguez, sumber daya alam tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut bisa jadi alasan narkoba adalah alasan yang dibuat-buat, padahal yang diincar adalah sumber daya minyak yang dimiliki Venezuela. Ini juga bukannya tidak mungkin bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat ini berkaitan dengan masalah minyak, karena cadangan terbesar di negara-negara Amerika itu adanya di Venezuela. Dan Venezuela ini memang beberapa tahun terakhir, bahkan sejak zamannya Hugo Chavez, mereka tidak dalam kondisi berbaikan dengan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat mungkin merasa khawatir bahwa cadangan minyak mereka akan berkurang karena tidak ada suplai dari Venezuela. Belum lagi sebelum ada serangan dari pihak pemerintah Cina, mereka mengirim delegasi untuk bertemu dengan Presiden Venezuela. Ini yang mungkin dikhawatirkan oleh Trump, bahwa Venezuela akan lebih dekat dengan Cina, sehingga serangan ini perlu dilakukan. Yang pasti negara-negara dengan militer super kuat saat ini tidak lagi segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk menyerang negara lain dengan berbagai alasan. Bukan tidak mungkin, ke depan negara kuat lainnya juga melakukan serangan ke negara lain. Dan ini jelas membuka pintu terjadinya perang dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.